harus dikejar, yang tadi pagi juga ditekankan oleh Pak Kakan, itu bulan Maret harus bisa diterbitkan sertifikat. Itu merupakan suatu komitmen. Karena apa? Karena di desa sudah kami kumpulkan beberapa nominatif serta persyaratan-persyaratan yang ada, baik di Karangbale maupun di Kubang Jero. Kalau berdasarkan pemantauan kami di desa, untuk desa Karangbale telah terkumpul persyaratan sejumlah 2.700 bidang atau 2.700 persyaratan sudah terkumpul. Untuk desa Kubang Jero sudah terkumpul lebih dari 1.300, Mbak. Nah, dari daftar nominatif tersebut, untuk desa Kubang Jero telah kawin berkas, ketemu antara NIB dengan NIK 800 bidang. Tadi saya sudah bel-belan sama Pak Kades, juga sama Mas Heru yang mau mensupport tenaga di kita. Itu untuk desa Kubang Jero sudah ngeling antara NIB dengan NIK sejumlah 800 bidang. Sedangkan untuk desa Karangbale, informasi minggu kemarin saya dapat informasi dari Mas Zari 1.300 ya Mas ya. Itu sudah ketemu, dan sampai saat ini di 2 desa telah dilaksanakan pencetakan permohonan, baik di Kubang Jero maupun di Karangbale. Khususnya yang Karangbale justru sekarang sudah mulai penandatanganan permohonan sama stempel dan pemasangan materai. Dan untuk kenapa kita berani melaksanakan atau memutuskan di bulan Maret itu bisa kita terbitkan sertifikat, karena nominatif di 2 desa itu sudah kelihatan signifikan, antara NIB dengan NIK sudah hampir ngeling semua. Kalau kita persentasekan dari 2 desa itu di atas 60%, di atas 60% yang sudah ngeling. Makanya kesempatan kali ini kami ingin mensatukan persepsi, baik itu dari Satgas Yuridis dalam percepatan entry, karena informasi terakhir, informasi hari ini saya sudah menghubungi Mas Azam, hari ini sudah ditutup dashboard tahun 2021, sehingga untuk PTSL tahun 2022 dashboard sudah dibuka nanti malam. Saya sudah hubungi Mas Zari, Mas Heru, juga Mas Alif yang sudah ngeling ya, yang sudah ngeling antara NIK dengan PBT dengan NIB. Itu sehari ini ya, sehari mereka bisa ngentrip berkas 1.000. Artinya kalau sudah hari ini sudah di-entry, itu sudah langsung proses pemberkasan dan proses pengumuman. Artinya 15 hari dari tanggal sekarang, berarti di tanggal 15 itu sudah ada action, baik itu pencetakan buku tanah maupun surat tukur. Dan maka dari itu kita kumpul di sini, itu kita mempersiapkan baik itu Satgas Yuridisnya dalam mencetak berkas serta men-scan bahan-bahan untuk pemberkasan. Juga nanti setelah pengumuman berarti kalau sudah masuk di dashboard, sudah pengumuman di hari itu, berarti bisa langsung ngebon blanko sertifikat. Dan saat itu juga nanti persiapan dari tim teknis ya, tim teknis nanti saya belum tahu Mas Arif, Mas Heru, Mas Abi tugasnya masing-masing apa, sehingga bisa dihitung per harinya Mas, per harinya bisa dihitung. Misalkan sementara nanti saya melihat dari Mas Zari per hari ini mungkin bisa masuk 1.000 ya, berarti 15 hari ke depan itu jenengan paling tidak sudah mempersiapkan pencetakan SU. Nah, saya ingin tahu perharinya itu berapa.
Terus yang melaksanakan siapa saja, ya. Jadi kita bisa menghitung selesai pekerjaan yang untuk hari ini, bisa selesai pencetakan isu berapa, bisa cetak buku tanah itu berapa, nanti kita bahas bersama-sama. Okay. Terus selanjutnya mungkin kayak Mas Yoga, Mbak Lia dan lain sebagainya, termasuk yang dulu pernah membantu di tim 4 kayak Mbak Amel, Mas Heru Widodo, terus yang lain-lain Mas Nurhadi, itu bisa membantu spot pencetakan buku tanah dan penjahitan. Termasuk Mas Sony nanti juga tolong dilibatkan, Mas Abi, itu sudah saya tanya dan dia siap untuk membantu di tim kita. Mungkin itu dari saya pengantar. Saya pingin tahu rencana ke depan atau progres kita untuk agar di bulan Maret itu betul-betul terrealisasi produk kita. Nanti setelah sertifikat sudah jadi, sistem kita tetap menggunakan sistem barter. Misalkan di bulan awal Maret atau pertengahan Februari bisa cetak sertifikat, sehingga saya di bulan 20 Februari bisa tanda tangan sertifikat. Awal Maret saya hanya bisa bagi sertifikat 100 saja, tidak semua 1000 saya bagi, enggak, tapi saya bagi cukup untuk mancing 100 bahwa ini loh sudah jadi sertifikat yang panjenengan ajukan ke BPN, sisanya nunggu setoran berkas dari desa. Itu mungkin yang kira-kira mau kita laksanakan. Itu dari saya. Monggo wakil dari Mas Sep bidang yuridis, nanti juga mungkin dari teknis Mas Abi ya. Sementara Pak Gufron itu izin karena semalam jatuh dan ini tidak masuk. Nanti saya ingin tahu rencana progres ke depan dalam mencetak atau pekerjaan yang kita mau laksanakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Mas Saiful untuk memberikan arahan. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kalian monggo diminum. Sambil santai dinikmati yang ada, mumpung masih hangat. Di PTSL tahun ini yang jelas ada 2 kamar yang berbeda ya, dan kita di tim kita ada bagian yang dilaksanakan di awal-awal tahun, itu yang RN tadi yang rupiah murni. Artinya kita punya kesempatan bagus ya secara timing, karena apa, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang mungkin yang sifatnya strategis atau proyek-proyek lainnya itu belum banyak dimulai. Begitu juga PTSL yang TM pun belum dimulai sebelum adanya kepastian dari pusat. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa manfaatkan waktu di awal tahun ini ya untuk kita bisa melaksanakan atau mengerjakan PTSL ini semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena apa? Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa Maret kita targetkan sudah sebanyak mungkin bisa diselesaikan. Tetapi untuk bisa menyelesaikan itu prosesnya harus dari awal beres dulu. Artinya sekali lagi kesalahan yang terjadi ya oleh Prudadis lainnya sebetulnya itu kan sudah di warning jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan. Kita sudah menekankan jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Karena apa? Satu kali atau sebidang saja keliru ya, ketika proses pencetakan buku tanah atau apa yang dengan proses roboting itu, nah itu
itu bisa terjadi keliru semuanya. Makanya saya mulai dari awal dulu, dari proses data, proses pendataan yang dituangkan di nominatif. Itu tolong Puldadis jangan pernah percaya begitu saja dengan yang namanya nominatif. Itu catatannya. Karena apa? Faktanya nominatif yang ada dari desa itu tidak semuanya berlaku mutlak bisa diselesaikan tahapan sampai sertifikat. Karena apa? Ternyata itu banyak bidangan atau banyak nama-nama yang terdaftar di nominatif itu yang sebetulnya bidangannya itu hanya satu. Artinya apa? Kalau itu secara pekerjaan kalau dipaksakan harus diselesaikan nominatif itu, berarti akan terjadi sertifikat ganda. Itu satu. Nah, bagaimana caranya itu nanti Mas Hari pun secara sistemik bisa dikontrol di situ. Tetapi di luar sistem pun sebetulnya bisa dikontrol. Makanya tolong nanti Mas Abi kerjasamanya bekali petugas Puldadis itu ketika bekerja di lapangan, baik secara sistem maupun fisik, tolong juga mengacu pada peta kerja, mengacu pada peta bidang yang sudah diterbitkan, yang sudah benar. Jadi nominatif yang tadi sudah disampaikan Ketua bahwa sudah dikawinkan itu, tolong dibuktikan juga di peta kerja bahwa itu memang sudah dikawinkan. Karena itu sumber data kita. Kalau di peta kerja kita tidak pernah ngasih bis atau ngasih tanda di peta-peta bidang yang ada, ya, yang global itu, nanti kalau suatu saat bisa terjadi lepas kontrol yang akhirnya juga kesalahannya fatal. Jadi itu pun bisa memperlambat proses sampai ke pencetakan atau proses sertifikat. Walaupun di awalnya kita kelihatannya banyak nih sertifikat atau berkas-berkas yang masuk, tapi karena kontrol kita terhadap berkas itu hanya begitu saja, ya, sementara dikawin-kawinkan, tapi ketika kawin itu yang sudah kawin tidak dikunci. Nah, karena kalau sudah kawin mestinya dikunci, baik melalui gambar yang ada dari Mas Abi maupun melalui yang sudah di print berupa peta bidang, mestinya dikunci. Artinya apa? Di peta bidang itu harus langsung dituangkan nomor nominatifnya, bahwa nominatif ini sudah terkunci dengan NIP sekian. Nah, ketika ada nominatif baru atau bidangan baru mau masuk ke NIP tersebut yang sudah dikunci, kita langsung menolak bahwa oh ini sudah dimasukin nih, berarti ini jangan-jangan hanya beda orang saja, tapi bidangannya itu otomatis akan seperti itu. Tetapi kalau liar, ya, tanpa kontrol itu bisa terjadi seperti itu. Begitu juga tadi yang melalui proses makros dan sebagainya. Makanya harus tetap sistemik, nge-link, tapi sekali lagi data yang sebagai acuan pun harus benar dulu, harus valid dulu. Karena nanti prosesnya tidak ada proses ke SU dulu baru BT atau BT dulu baru SU. Dari tim yang sudah tim kita itu ya berjalan bareng, tapi kan tetap data valid harus dipakai. Mau BT dulu, mau SU dulu dan sebagainya itu enggak pengaruh, yang penting datanya valid dan memang
secara sistem benar buku tanahnya, SU-nya, serinya dan sebagainya. Makanya tolong link seri terhadap nominatif yang ada itu harus benar-benar valid. Itu dulu, karena apa? Sumber kekacauan, sumber kesalahan di tahapan berikutnya yaitu kalau itu basis kita data tapi datanya sampah, kalau tidak dikatakan banyak yang salah, ya tetap saja kita ujung-ujungnya salah. Makanya datanya harus benar dulu. Tetapi sebenarnya keuntungan di kita itu untuk tahun ini yang LM itu yang sejumlah tadi 6.000 itu, walaupun sebagian besar yang 3.052 dan 1.237 itu kan sebenarnya kita tinggal ngawin-ngawinan saja. Iya. Itu keuntungan buat kita. Makanya perkawinan yang sedang dilakukan ini ya sudah 800 dan 1.000